Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat kemudahan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua, salawat dan salam juga selalu kita curahkan, selalu kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, kepada para keluarganya, pada para pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Berdasarkan arahan dari Pak Muzayyin, ada baiknya kita membaca syahadat 3 kali, kemudian dilanjut dengan membaca istighfar 3 kali. Mari bersama-sama membaca bacaan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat apa itu iman kepada hari akhir? Ya, betul. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menurunkan hari akhir di suatu saat nanti. Tahu dalam kata lain, hari akhir, hari kehancuran itu pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Nah, pertanyaannya bukan tentang kapan hari akhir itu akan datang. Yang membedakan antara mereka yang berhasil dan yang tidak, innallaha law taftahu amala. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita agar kita sebagai seorang muslim menjadi muslim yang kuat, tidak menjadi muslim yang lemah. Kuat di sini dapat diartikan sebagai kuat secara jasmani maupun kuat secara rohani. Kuat secara jasmani, hendaklah muslim memiliki tubuh yang kuat, memiliki jasmani yang sehat, memiliki badan yang sering diolah, tahu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian seorang mukmin yang kuat secara rohani adalah mukmin yang memiliki sifat bekerja keras, tekun, teliti, bersungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, ulet, sabar, ikhlas, dan lain-lain. Bukan hanya dalam hal beribadah, seorang muslim juga harus bekerja keras dalam mencari nafkah, dalam bekerja, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mengabdikan dirinya di kehidupan masyarakat, dan lain-lain.
Tes. Baik, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak sebelum juga apa kabar, Pak? Bapak, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Ibra Maulana. Silakan Mas Ibra. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Pak. Baik, terima kasih Mas Ibra yang sudah mau memimpin doa. Sesuai dengan arahan Pak Muzayin, alangkah lebih baiknya ketika sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca syahadat 3 kali dan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Ayo bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Nah, semoga dengan bacaan syahadat dan istighfar tadi bisa menambah kualitas keimanan dan bisa menambah semangat kita dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Amin. Allahumma amin. Ini sebelumnya sudah pada bangun ya semuanya? Atau masih ada yang masih belum mandi atau belum sarapan? Muhammad Arya, udah sarapan apa belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ada yang puasa hari ini? Puasa Senin? Mbak Alia Rosita puasa? Enggak, Pak. Belum. Belum ya. Kalau ditanya belum puasa, Pak. Oke, daripada berlama-lama lagi, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah tadi sudah absen di e-learning atau belum ya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini Bapak belum ya. Jadi ini Bapak absen lagi. Nanti kalau namanya dipanggil, kameranya di-on-kan ya. Yang laki-laki kalau dipanggil namanya hadir. Kalau yang perempuan, jika dipanggil namanya maka menjawab hadiro, Pak. Bisa dimengerti ya anak-anak? Oke. Yang pertama, Abimanyu Putra Akbar. Abimanyu Putra Akbar. Hadir. Oke. Salat subuh Mas Abimanyu. Salat, Pak. Alhamdulillah. Jamaah nopo sendirian? Sendiri, Pak. Sendiri. Oke. Yang kedua, Adam Zulfikar Alauddin Nizar Faisal. Hadir, Pak. Mas Adam. Salat subuh Mas Adam? Salat, Pak. Jamaah atau sendiri? Masih sendiri, Pak. Sendiri. Oke. Alia Rosita Sari. Hadiro, Pak. Oke. Arsi Setianingrum. Hadiroh, Pak. Puasa Mbak Arsi? Puasa, Pak. Alhamdulillah. Audiera Alzika Gunawan. Hadiro, Pak. Mbak Alzika puasa? Lagi enggak, Pak. Oke, lagi enggak, Pak.
Citra Adi Oktania Kumaladewi. Hadiroh, Pak. Oke, Mbak Citra puasa? Belum, Pak. Belum, alhamdulillah. Oke, next Dea Tunjung Kurnia. Hadiroh, Pak. Mbak Dea puasa? Enggak. Belum. Belum ya Mbak Dea? Hmm. Dewi Tunjung Biru. Hadir, Pak. Mbak Dewi puasa? Belum, Pak. Belum. Oke. Farel Fikri Yudita. Hadir, Pak. Oke. Mas Farel puasa? Belum, Pak. Salat subuh? Sudah, alhamdulillah. Jamaah nopo sendiri? Sendirian, Pak. Alhamdulillah. Francisca Dina Patricia. Kristen, Pak. Oh ya, Kristen ya. Berarti masih fokus ya pagi-pagi ya. Pikir. Ibra Maulana. Hadir Pak. Ada. Puasa Mas Ibra? Belum Pak. Belum. Salat subuh? Alhamdulillah sholat Pak. Alhamdulillah. Imailda Putri Adiasti. Hadiroh, Pak. Puasa Mbak Imailda? Belum, Pak. Belum. Oke. Ivan Abram Wisbakyono. Katolik, Pak. Non, Pak. Oh ya, non ya. Cerita Astri Wijayanti. Hadir, Pak. Oke. Puasa Mbak? Lagi tidak, Pak. Lagi tidak. Karisma Nur Fadila. Hadiroh, Pak. Mbak Karisma puasa? Belum. Belum. Latifa Dara Fitria. Ada Mbak Laria. Latifa. Mbak Latifa. Latif. Nggak ada. Next. Maitasya Putri Permata. Hadiroh, Pak. Puasa Mbak Permata? Belum. Belum. Muhammad Arya Paramudia Purwogandhi. Hadir, Pak. Puasa Mas Arya? Belum, Pak. Salat subuh? Sholat, Pak. Jamaah atau sendiri? Sendiri. Ya, alhamdulillah. Muhammad Aziz Mirza Harisma. Izin, Pak. Izin? Sakit apa? Ada apa? Di grup katanya Oh, dari dokter, Pak. Oke. Belum cek. Langsung Google tadi. Muhammad Iqbal Muzaki. Ada Muhammad Iqbal? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Oke. Puasa? Mas Iqbal? Halo Mas Iqbal? Belum. Salat subuh Mas Iqbal? Alhamdulillah. Belum salat subuh atau enggak salat subuh? Sholat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah salat ya. Muhammad Syahrillah Hikamwin. Hadir, Pak. Hadir. Puasa Mas Syahrillah. Niatnya sudah puasa, Pak. Tapi tadi lupa makan bubur ayam, Pak. Iya, lupa terus. Allah. Lupa apa melupakan? Lupa, Pak. Lupa. Lupa ya. Alasan. Kalau lupa sebenarnya boleh Mas dilanjut Mas. Kalau benar-benar lupa loh ya. Nabila Aida Royanisa. Oke. Mbak Roya puasa? Belum, Mbak. Belum. Najwa Mutiara Zahro. Ada Mbak Najwa? Tidak ada. Nur Apriliana. Hadiroh, Pak. Puasa Mbak Nur? Puasa, Pak. Alhamdulillah. Oke. Rafiq Adi Pratama. Ada. Rahmaning Tias Nur Rasyidina. Saya hadir, Pak. Puasa Mbak Tias?
Belum. Oh, belum. Ya, Pak. Raihan Zidan Rahsyaka. Hadir, Pak. Oke. Puasa Mas Raihan? Belum, Pak. Belum. Rizky Melati Putri? Enggak ada. Tadi Mas Raihan sholat subuh nopo boten? Sholat lah. Sholat, Pak. Oh, alhamdulillah kalau sholat. Satria Putra Kanoko? Hadir, Pak. Oke. Puasa Mas Satria? Belum, Pak. Belum. Sholat subuh? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ada yang namanya belum dipanggil? Yang sudah masuk tapi namanya belum dipanggil ada? Ada? Jadi sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak ucapkan selamat kepada teman-teman yang berpuasa dan teman-teman yang sudah mau sholat subuh. Karena kita sebagai umat Islam yang mengerti yang puasa Kamis, kali kan teman-teman atau anak-anak ini sebentar lagi mau ujian akhir tentunya. Nah, itu cara kita mengabdi diri kepada Allah dengan memperbanyak puasa, berbanyak sholat sunnah, kemudian sholat subuh secara berjamaah, sholat subuh tertentu. Ya, oke, terima kasih. Jadi sudah disaksikan atau disimak video pembelajaran bab seri ini? Sudah? Sudah. Baik, materinya cukup mudah karena selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bekerja keras dan tanggung jawab. Tidak seperti materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu membahas tentang apa? Gimana? Tentang hari akhir, Pak. Nah, iman kepada. Oke, tentang hari akhir. Masih ingat enggak, Mas Ibra? Iman kepada hari akhir itu apa? Meyakini Halo, dengan Mas Ibra? sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang, Pak. Oke, betul ya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang. Nah, kemudian pertanyaannya, apa saja hal-hal atau usaha apa saja yang telah kita lakukan untuk menghadapi hari akhir itu yang akan datang? Nah, salah satunya kita harus bekerja keras dalam hal meningkatkan iman dan kita. Bekerja keras dalam hal ibadah dan melakukan kebaikan, tidak melakukan keburukan. Jadi dalam mujahadah akhir pun dan menyiapkan semua amalan kita sudah bekerja keras dari sana. Sholatnya harus keras dan bentuk tidak. Wah, dari tayangan video tadi ada yang mau bertanya, ingin bertanya, perlahan. Halo, kan Bapak dengar Bapak dari tanya mengenai materi yang sudah Bapak share. Kalau menurut Mas Adam Mulfiar, Adam? Ya, Pak. Menurut Mas Adam, gerakas itu apa, Mas? Grex itu seperti memiliki sikap yang tekun, ulet, Oke, boleh. sungguh Jadi yang berdapat berbicara itu apa? Ada, Pak. Bah, Mas Abimanyu Puraker. Sejarah itu adalah persediaan sungguh penuh di jujur, Pak. Dan sejarah itu malah bikin tadi balik dan perbuatan ibadah. Oke, baik sekali Mas Ya, Pak. Abimanyu. Kita bekerja itu melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh, Pak. Disertai dengan sifat jujur, disertai dengan sifat ikhlas, maka itu sudah termasuk ke dalam ibadah. Begitu Mas Abimanyu? Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, betul ya. Ada lagi yang lain, yang dari perempuan yang mau berpendapat Saya, Pak. bekerja keras itu apa? Oke, siapa? Kak Saya, Dewi. Dewi Bekerja keras. Tunjung Biru. Oke, silahkan Mbak Dewi. Bekerja keras itu merupakan bekerja pada pekerjaan yang halal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai kapasitas dan berorientasi pada hasil yang optimal. Oke, baik sekali Mbak Dewi. Jadi bekerja keras itu bekerja keras yang itu halal dulu.
bekerja keras itu diniatkan saja, tapi harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Oke, terima kasih Mbak. Mbak siapa? Mbak Tias. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Putra Akbar. Boleh. Oke, baik sekali Mas Abimanyu. Kita bekerja itu melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh, Pak. Disertai dengan sifat jujur, disertai dengan sifat ikhlas, maka itu sudah termasuk ke dalam ibadah. Begitu Mas Abimanyu? Oke, betul ya. Ada lagi yang lain, yang dari perempuan, yang mau berpendapat bekerja keras itu apa? Oke, siapa? Kak Dewi. Dewi Tunjung Biru. Oke, silahkan Mbak Dewi. Oke, baik sekali Mbak Dewi. Jadi bekerja keras itu bekerja keras yang ini dulu Pak, yang halal dulu. Nah, apabila pekerjaan itu sudah halal, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh menurut kapasitas atau menurut kemampuan kita untuk mencapai tujuan yang optimal. Ya, begitu Mbak Dewi. Oke. Lalu ada lagi, satu lagi yang dari perempuan yang ingin berpendapat. Oke, tadi siapa yang berpendapat? Namanya? Rahmaning Tias, nomor absen Mbak? 34 ya? Oke, menarik Mbak Tias. Tadi katanya kerja keras itu segala sesuatu yang diniatkan dari dalam hati ya Mbak? Coba diulang sekali lagi. Oke, menarik Mbak Tias. Yang diniatkan dari dalam hati. Berarti terkait dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Dan dilanjut, wa innamal likulli man nawa. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah, tadi kalau menurut Mbak Dewi, bahwa tidak cukup Pak, bekerja keras itu diniatkan saja, tapi harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Oke, terima kasih Mbak. Mbak siapa? Mbak Tias. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Kita diskusi aja karena tadi materinya sudah Bapak share semuanya di e-learning, juga sudah ada di buku anak-anak. Yang mau berpendapat lagi, Bapak persilahkan. Atau ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin berpendapat lagi? Coba Bapak panggil ya. Alia Rositasari. Ada? Alia Rosita? Menghilang. Oke, yang lain. Farel Fikri Yudita, ada? Mas Farel? Lagi ke belakang. Oke. Karisma Nurfadila, ada? Nah, oke, silakan Mbak Karisma.
Oke, sebelumnya Bapak mau tanya, open jokinya joki apa, Mbak? Oh, oke. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan open joki tulis, itu boleh atau tidak, Pak? Oke, kalau menurut Bapak pribadi, itu open jokinya tulisannya apa dulu? Kalau sekedar seperti editor atau pustakawan kayak gitu kan boleh. Tapi kalau open joki seperti pembuatan tugas, pembuatan skripsi misalnya kalau ketika kalian sudah kuliah, atau pembuatan ulangan, pembuatan tugas-tugas yang mana itu harus dikerjakan oleh orang itu secara pribadi, namun dilimpahkan kepada orang lain, itu menurut Bapak tidak boleh, karena sudah mengalihkan tanggung jawab. Ini kan guru asalnya itu ngasih tanggung jawabnya kepada Bapak. Ini tanggung jawab Bapak untuk mengerjakan tugas ini, tapi Bapak malah mengalihkan tugas ini kepada Mbak Karisma. Itu kan tidak boleh. Kecuali apabila si pemberi tanggung jawab sudah mengetahui kalau Bapak sudah mengalihkan tanggung jawab ini kepada Mbak Karisma, itu mungkin boleh. Tapi kalau secara umum, tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang seperti pembuatan tugas, ulangan, tes, skripsi, dan lain-lain, jika kita alihkan kepada orang lain untuk menuliskannya itu tidak boleh kalau menurut Bapak. Gimana Mbak Karisma? Atau ada teman-teman yang ingin berpendapat, Bapak silahkan. Oke. Artinya hal apa yang harus kita lakukan ketika suntuk menghadapi banyaknya pekerjaan ya Mbak? Ya, kalau Bapak pribadi refreshing Mbak, cari hiburan, cari hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang dapat kembali menrefresh atau memotivasi pikiran kembali seger kayak gitu. Ya daripada kita buat tugas terus kemudian sepaneng kan. Nah, di sela-sela pembuatan tugas, kita bisa mencari hal-hal apa saja yang bisa mengembalikan mood, bisa mengembalikan motivasi kita. Tuh, kalau Bapak pribadi, Pak sukanya ngobrol atau diskusi, atau enggak nonton film. Jadi kalau udah suntuk, udah terlalu banyak buat kerja, nah, Bapak di sela-sela itu, Bapak cari teman ngobrol, ngomong, nah itu seketika rasa lelahnya akan sedikit hilang. Atau tidak, bisa menonton film, biasanya film yang lucu-lucu gitu, biar motivasi atau moodnya kembali happy atau senang. Itu ya Mbak. Siapa Mbak Tias? Nah, kalau menurut Mbak Tias, kalau ketika dalam keadaan suntuk atau dalam keadaan sedang down, sedang tidak ada motivasi, ya, yang dilakukan Mbak Tias apa? Oke, boleh. Kalau menurut Mbak Karisma gimana? Ketika kita sudah bekerja keras, terus lelah, rasanya moodnya down, motivasinya menurun, yang dilakukan Mbak Karisma apa? Oh iya. Ya mungkin kebanyakan kita hampir sama ya. Yang pertama ya pasti istirahat dulu sejenak, terus cari hal-hal yang menyenangkan. Kalau tadi Mbak Karisma sukanya sholat sama baca Quran, itu bisa dicontoh ya teman-teman semua. Oke, lanjut yang kedua. Ini karena PPT-nya agak error jadi tidak Bapak share. Yang kedua itu tentang tanggung jawab. Nah, ada teman-teman yang ingin berpendapat, tanggung jawab itu apa? Yo, Bapak panggil ya.
Muhammad Iqbal Muzaki ada? Muhammad Iqbal Muzaki. Tidak ada. Oke, yang kedua siapa ya? Imailda Putri Adiasti ada? Imailda. Nah, menurut Mbak Imailda, tanggung jawab itu apa? Oke. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Oke, boleh lebih sederhana ya, kesadaran diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Oke, selain Mbak Tias, ada lagi yang lain? Oke, silakan Mas. Oke, berarti tanggung jawab itu siap menerima, Pak. Semua hal, baik itu baik maupun buruk, yang telah kita lakukan. Mungkin seperti itu ya, Mas? Oke, Mas siapa? Muhammad? Muhammad Syahrillah. Oke, ada lagi yang lain? Boleh. Ibra. Monggo, Mas Ibra. Oke, boleh. Boleh. Nah, Bapak kemudian bertanya, ketika kita melakukan suatu kesalahan dan hal itu tidak disengaja, misalnya ketika kita melakukan pembunuhan, misalnya ya, kita melakukan pembunuhan, tapi pembunuhan itu tidak kita lakukan secara disengaja, melainkan tidak sengaja. Nah, itu kalau menurut anak-anak, itu bagaimana hukumnya? Kita harus bertanggung jawab dengan hal itu atau tidak? Ingin berpendapat? Oke, selain Mas Ibra, kata Mas Ibra, walaupun kita sudah melakukan pembunuhan, Pak, meskipun itu tidak disengaja, Pak, tapi kita harus tetap bertanggung jawab. Keren ya, laki-laki yang bertanggung jawab ini Mas Ibra. Selain Mas Ibra, Mbak Tias mau berpendapat? Oke, kesalahan ya. Ada lagi yang lain? Tidak, Pak, tidak mau bertanggung jawab kan tidak disengaja, bukan kehendak saya secara penuh gitu. Ada yang ingin berpendapat seperti itu? Kalau perang beda lagi, Mas. Perang ada aturannya. Apalagi kalau perang membela agama dan negara. Itu memang diharuskan kalau memang sudah dalam keadaan terdesak dan musuh juga berniat untuk membunuh kita, maka kita dibolehkan untuk membunuh lawan perang kita. Nah, beda kalau dulu zamannya Rasulullah. Rasulullah ketika perang tidak langsung memerintahkan para sahabat untuk membunuh kaum kafir Quraisy. Tapi dilihat dulu, kalau kaum Quraisy ini sudah berniat membunuh kita, sudah ancang-ancang ingin menusukkan senjatanya ke dalam tubuh kita, maka kita boleh membunuh mereka dengan syarat tidak boleh membunuh perempuan dan anak kecil. Nah, itu mulainya Rasulullah tidak mau menyerang terlebih dahulu sebelum diancam ingin diserang. Itu kalau perang ada aturannya, Mas. Beda. Mas siapa tadi? Mas Adam ya. Gitu ya, Mas. Kalau perang ada aturannya, boleh membunuh. Oke, ada lagi yang lain? Jam berapa? 8.51.
Nah, mengenai tanggung jawab sendiri, kita sebagai manusia itu kalau di buku ada berapa tanggung jawab yang kita pikul? Ada yang tahu? Ada tanggung jawab kepada Allah, terus tanggung jawab kepada apa itu ada yang pernah baca apa belum? Oke, Mbak Tia. Coba Mas Muhammad, siapa tadi yang laki-laki? Nomor absen berapa, Mas? 26. Oke, sebutkan, Mas. Oke, boleh. Kalau menurut Mbak Tias, tanggung jawab kepada Allah itu yang seperti apa, Mbak? Oke, berarti betul ya Mbak Tias ya. Berarti hablum minallah Pak, menjaga hubungan baik dengan Allah. Dalam artian ketika kita sudah diciptakan, ketika kita sudah dihidupkan di bumi, maka kita diamanahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan kelak kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah diamanahkan oleh Allah, yaitu perintah tadi, perintah sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Betul ya Mbak Tias ya. Terus tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada yang mau berpendapat? Halo. Boleh. Mbak Tias lagi. Mana? Oh iya Mbak Dewi. Silahkan. Oke, bagus. Jadi tanggung jawab kepada diri sendiri itu tanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Seperti itu, Mbak Dewi? Oke. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Ada yang mau berpendapat, Bapak silahkan. Oke, Mas Ibra, monggo. Boleh bertanggung jawab kepada keluarga berarti harus saling menghormati, menyayangi, dan menghargai, Pak. Oke. Ya. Oke, boleh. Mematuhi aturan keluarga itu juga tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian bisa juga ketika anak-anak ini kan sudah disekolahkan oleh orang tua, sudah dibiayai uang pendidikannya sebagai tanggung jawab kepada orang tua, maka anak-anak harus belajar dengan giat, harus bisa membanggakan keluarga. Seperti itu contohnya kalau dalam kehidupan sekolah. Oke, next yang keempat ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Ada yang ingin berpendapat? Boleh, boleh. Oke, selain Mbak Tias tadi ngomongnya bertanggung jawab menjaga keamanan di sekitar rumah, Pak. Boleh, selain Mbak Tias, ada lagi yang lain? Pak panggil ya. Dia Tunjung Kurnia ada? Dia Tunjung Kurnia. Nah, menurut Mbak Dia, tanggung jawab terhadap masyarakat itu yang seperti apa, Mbak? Oke, boleh. Kehidupan sehari-hari
yang mana itu berhubungan langsung dengan masyarakat, Pak. Boleh. Contohnya tadi seperti yang dikatakan Mbak Tias, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, ikut berkontribusi dalam kegiatan masyarakat, itu semuanya dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ada yang ingin berpendapat? Oke, Mas Raihan, dipersilahkan. Oke, boleh. Seperti mematuhi peraturan yang dikeluarkan atau ditetapkan negara, Pak. Seperti menaati lampu lalu lintas ketika di jalan, menaati peraturan-peraturan seperti peraturan harus divaksin setiap warga negara, seperti itu, Pak. Boleh. Berarti sudah paham ya semua ya anak-anak ya, untuk materi bekerja keras dan tanggung jawab, karena memang materi ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Udah, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Simple ya, sederhana sekali. Bapak nggak mau repot-repot karena Bapak juga sudah memberikan tugas kepada kalian. Satunya tugas pilihan ganda dan satunya tugas upload. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Anak-anak? Oke, Mas Farel, dipersilahkan. Oke, bagaimana cara mengapresiasi diri yang telah bekerja keras dan melakukan tanggung jawab? Ada dari teman-teman yang ingin berpendapat? Bapak persilahkan. Monggo, Mbak Tias. Oke, boleh. Kita kerja nih, Pak, banting tulang tiap siang dan malam mencari uang. Lah, kemudian bagaimana cara mengapresiasikan diri? Ya, menyenangkan diri kita, Pak. Salah satunya dengan membeli barang-barang atau hal-hal yang kita cintai atau yang kita sukai. Berarti Mbak Tias ini suka shopping-shopping ya, Mbak? Ya, Pak, sekarang tinggal isi Shopee Pay, Pak. Kalau uangnya lancar, tinggal klik-klik. Oke, Mas Farel, seperti itu ya, mengapresiasi diri secara sederhana itu bagaimana cara membuat diri kita itu senang. Bagaimana cara menghargai kerja keras kita. Kalau Bapak pribadi, biasanya bagaimana cara Bapak mengapresiasikan diri atas kerja keras yang telah Bapak lakukan? Biasanya Bapak ya itu sama, mencari hal-hal yang Bapak inginkan, apa yang menyenangkan hati Bapak. Itu kalau Bapak ya sukanya juga belanja sih, shopping. Kalau ada uang, beli buku biasanya. Biasanya kalau udah kerja keras, udah buat makalah, udah ikut kuliah, udah ini, udah itu, udah pusing, sekiranya punya uang, sekiranya kerja keras atau usaha yang kita lakukan perlu diapresiasi, ya Bapak beli buku biasanya karena Bapak memang suka baca buku. Oke ya, udah selesai. Oke, semuanya paham ya anak-anak? Paham. Alhamdulillah. Ya, bisa dibaca-baca lagi di bukunya. Kemudian untuk tugas, sudah Bapak share di e-learning, ada 2 tugas. Tugas yang pertama membuat atau mengerjakan pilihan ganda. 10 soal dalam waktu 15 menit. Terlalu sulit apa mudah anak-anak? Apa diturunkan lagi waktunya? Cukup ya? Enggak sulit ya?
10 soal 15 menit. Oke, ada tugas yang kedua itu bisa dibaca sendiri, itu membuat mind mapping mengenai planning atau rencana anak-anak di masa depan. Itu bagaimana anak-anak merancang, kemudian hal-hal apa saja yang anak-anak lakukan untuk mewujudkan keberhasilan planning tersebut. Nah, nanti bisa dicek sendiri. Ya, mungkin ini pertemuan terakhir karena Bapak ngajarnya cuma 2 minggu. Mungkin nanti kalau ada konfirmasi lagi dari Pak Muzayin, mau diperpanjang 1 kali lagi atau seperti apa, nanti mungkin akan diinfokan. Ya, Bapak mohon maaf atas segala hal yang salah dari Bapak, mungkin ada perbuatan atau perkataan Bapak yang menyinggung anak-anak. Bapak mohon maaf. Kemudian mungkin itu saja. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Iya, sama-sama. Semangat ya belajarnya ya. Amin.